tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Alikmotion pakai DJ Abang lagi di mana. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik beatnya kalian bisa cek di deskripsi. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja tambahin satu foto. Kalau udah di sini kita panjangin sampai detik 06.25. Lalu kita klik yang efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin ataupun jelas, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali, klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang ombak-ambing atau oscillate. Lalu kalian masuk di sudut, kalian bisa atur jadi min 90,0 derajat. Kalau udah kalian masuk di frekuensi dan atur jadi 0,85 Hz. Lalu kalian masuk di magnitude, atur jadi 30. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move or transform, kalian cari efek yang namanya swing ataupun ayun. Lalu di frekuensinya kalian bisa atur jadi 1,00 Hz. Masuk di sudut 1, kalian bisa ubah jadi min 2,2 derajat. Di sudut 2 nya kalian ubah jadi 2,2 derajat. Kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya lengkung fraktal. Klik yang pengaturan standar, lalu di sini untuk magnitude-nya kalian atur jadi 0,010. Masuk di detail, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,87. Lalu kalian kasih keyframe juga di akhir, ubah jadi 0,31 atau 0,31. Kalau udah kalian bisa kembali dan masuk di lakon arti, ubah jadi 0,48. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Di kekuatan kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir, lalu kalian masuk di detik 01.29. Kalian bisa ubah jadi 0,00, masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa klik kurva ketiga, kalian bisa atur kayak gini. Kalau udah kalian bisa cari atau kalian masuk di detik 06.05. Kalau udah ketemu, kalian ubah jadi 0,00, masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva yang kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian tambahin satu foto lagi. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 9.04 dan kalian langsung aja di sini kalian potong-potong fotonya sesuai detik beat sampai selesai. Kalau udah di sini kalian bisa tambahin aja satu foto lagi. Kalian panjangin sampai detik 11.15 dan kalian potong detik 9.21, klik yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian masuk di detik beat yang kedua, kalian atur jadi 1150 dan kasih juga keyframe di detik 10.27, kalian atur jadi 1150 atau 1150. Lalu di detik 10.18 kalian atur jadi 1250 px. Kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 3 dan kalian naikin setengah, lalu kalian salin kurva dan kalian tambahin di semua kurva-kurva selanjutnya. Kalau udah kalian bisa kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di detik beat yang kedua atur jadi min 5 derajat, selanjutnya atur jadi 5 derajat dan selanjutnya kalian bisa atur jadi min 5 derajat. Kalau udah selesai, kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga semuanya. Lalu kalian bisa kembali dan potong-potong fotonya sesuai detik beat sampai selesai. Kalau udah kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalian bisa panjangin sampai detik 13.26 dan kalian potong-potong aja fotonya sesuai detik beat sampai selesai. Kalau udah semuanya, di sini kalian masuk di detik 12.02 dan kalian balik cara horizontal dan juga di detik 12.28. Kalau udah kalian bisa tambahin satu foto lagi. Nah, lalu kalau udah di sini kalian bisa panjangin sampai detik 15.20. Lalu kalian potong-potong fotonya sesuai detik beat sampai selesai. Dan kalau udah kalian tambahin kotak di belakangnya, lebarin satu layar, lalu kalian potong di detik 15.24.
masuk di color and fill, pilih warna hitam. Lalu kalian masuk di bagian ketiga dan di sini kalian bisa atur terserah kalian juga. Kalau udah kalian kembali masuk di efek dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang paparan atau exposure gamma. Lalu kalian kasih keyframe di awal 2,00, di akhir min 2,00. Kalau udah kayak gitu, sekarang kalian masuk di foto detik 06.25 dan kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi ruap, kalian cari efek yang namanya upin atau tilas, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombang-ambing. Klik yang pengaturan standar, lalu di sudutnya atur jadi 340,0 derajat. 340,0 derajat. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di frekuensi, lalu kalian atur jadi 6,80 Hz. Kalian masuk di magnitude, kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0. Lalu kalau udah kalian kasih keyframe juga di awal, ubah jadi 500. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva ya kayak gini. Kalau udah kalian bisa salin kurvanya. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang motion blur. Klik yang pengaturan standar, lalu di tone-nya kalian atur jadi 1,50. Kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek yang ombang-ambing lagi. Nah, di sudutnya kalian biarin, setelah itu kalian masuk di frekuensi, ubah jadi 8,60 Hz. Kalau udah kalian bisa masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0, lalu yang di awal ubah jadi 150. Kalau udah kayak gitu, kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian tempelin kurva yang udah kita salin tadi. Kalian kembali, lalu klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Nah, di exposure-nya kasih keyframe di tengah biar jadi 0,00 dan yang di awal ubah jadi 1,50. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 3 fullin ke atas. Kembali, lalu kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di distorsi ruap, kalian cari efek yang namanya turbulent displace. Nah, di offsetnya yang X kalian bisa atur jadi 64. Setelah itu kalian masuk di kekuatan, kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 0,250, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,000. Kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian atur kurvanya kayak gini. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di evolution, kalian atur jadi 4,62. Lalu di bawahnya ini kalian atur yang kalian klik yang XY, masuk di skala ubah jadi 0,50. Kalian bisa kasih keyframe di awal biar jadi 0,50. Lalu kalian kasih juga keyframe di akhir 2,00. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva yang ketiga. Setelah itu kalian bisa masuk di oktav jadi 1. Kalian kembali salin efek, lalu kalian bisa tempelin di foto detik 09.04. Lalu kalian masuk di detik 11.15 dan juga kalian tempelin efeknya di detik 13.26. Setelah itu, di sini kita masuk di foto pertama yang belum ada efeknya di detik 7.11. Kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi ruap, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tilas, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombang-ambing. Nah, buat sudutnya kalian bisa atur jadi min 90,0 derajat. Nah, ini untuk efek yang ke atas. Kalau udah kalian masuk di frekuensi, ubah jadi 1,00 Hz. Setelah itu kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0. Lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 90. Kalau udah kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur atau buram gerak. Klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma. Klik yang pengaturan standar ya, di sini aku salah klik. Nah, kalau udah untuk exposure-nya kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,50. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, naikin setengah. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian salin efek.
Lalu untuk foto ini kalian tempelin di titik 08.07. Lalu kalian bisa tempel di foto-foto selanjutnya semuanya, kecuali untuk foto yang terakhir nanti ada bagiannya sendiri karena fotonya kayak ke atas ke bawah, dan ini efeknya cuma buat yang ke atas ya teman-teman. Nah untuk efek yang terakhir, untuk foto yang terakhir sendiri kalian tempelin di detik 14.14 dan juga di detik 15.13. Nah setelah itu kalian bisa masuk di foto yang awal yang belum ada efeknya di detik 07.19. Kalian tempel efek lalu masuk di ombak ambing, sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat karena ini efeknya ke bawah. Kalau dari sini kalian bisa salin efek dan kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya di detik 8.16 dan juga di detik 14.22. Kalau udah kalian bisa masuk di awal video dan klik tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar. Kalian bisa klik efek dan kalian klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang namanya salin latar belakang atau copy background. Kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Kalian tambahin efek yang pertajam di blur atau sharpen, di kekuatannya ubah jadi 0,26. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian tambahin efek yang ganti warna. Lalu di ganti warnanya kalian ubah jadi warna hijau dan buat warna barunya kalian ubah jadi abu-abu. Masuk di filter, atur jadi 53%. Kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya lagi, kalian cari efek yang paparan gamma. Nih di gamanya ubah jadi 0,630 atau 0,630, klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di matte or max or key, kalian tambahin vignette atau skema. Di ukurannya kalian bisa atur jadi 121,8%. Di roughness-nya kalian bisa atur jadi 48%. Lalu kalau udah kalian bisa masuk di filter dan kalian atur jadi 1,000. Kalau udah kalian bisa gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di efek, kalian hapus yang ganti warna sama skema. Lalu kalian masuk di paparan gamma, untuk gamanya ubah jadi 0,070, masuk di offset ubah jadi 0,15. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya hot color atau warna cerah. Lalu di garisnya ini kalian bisa ikutin aku, masuk di yang warna biru. Kalau udah kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang Gaussian blur, klik yang pengaturan standar dan kekuatannya ubah jadi 0,555. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang pemetaan ulang channel RGB, yang R biarin, G ubah jadi 0, B ubah jadi G. Kembali kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, kalian tambahin efek yang namanya pergeseran W atau W shift. Lalu kalian masuk di blending dan opacity, klik cerahkan, klik yang linear dot G. Kalau udah kalian bisa pajangin kalian bisa pajangin kedua persegi panjangnya sampai akhir. Setelah itu kalian bisa cek-cek dulu kalau udah sesuai. Kalau udah kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah oke teman-teman, jadi proses exportnya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.